tenisna teh aya anu langsung dicengrot sukuna tah eta mah pagawean urang, itu yang salah. Karena lamun dicengrot kieu manehna pasti ngagebluk gitu lah, itu akan merusak sel-sel darah, sel-sel daging yang nantinya ketika dikonsumsi itu kurang baik untuk kita. Jadi kumaha carana supaya hewan kurban teh teu ngaguling ngagebluk gitu ya. Ini untuk sapi, kenapa saya bawa apa namanya yang diinformasikan itu sapi? Karena sapi jauh lebih besar. Jadi Bapak, kalau seandainya Bapak menemukan sapi yang kalungna alit, ya pilih di badai dipotong teh mungkin jadi persoalan atau nanti ngamuk dan sebagainya, itu kita bisa ganti dengan tambah yang lebih besar. Ini nyadaknya abis alit dan sakina geletik. Tapi gemoy. Ini cocok banget kalau dikorbankan itu. Kita bikin akhirnya setelah dicengrot sana. Sebenarnya ininya dulu apa? Kalau lain kalau sebenarnya kita lebih ke bagaimana mengamankan muka. Pertama kita buatkan tambang seperti biasanya dicengrot gitu. Tujuannya untuk apa? Khawatir nanti ketika siap. Khawatir ketika nanti mendapatkan sapi yang kaluhnya terlalu kecil. Namun kaluhnya terlalu kecil, dia kan akan jadi berbahaya gitu. Jadi seperti sekianya ngadamel ya keur ngabingus apa namanya? Sungut dari sapi mah insyaallah aya bentuk nukian ya. Nya maksudna rada ngajere bebeng pelabah mulutna. Itu keuntungannya nanti ketika misalnya dibingus salah satunya insyaallah moal aya anu disogot ku sapi. Karena saya pernah kejadian kos gitu, bujur batur ketika bohak ya disogot gitu. Nah, ternyata memang ngan saukur di tali kalau unggul. Ini talina geus kieu unggulnya gampil, kemudian dilipat. Lipatnya kayak henteu macam-macam. Nanti kita lihat tanukna panjang apa henteu, lamun tanukna panjang tinggal manjangan ieu na gitu. Dibentukna ge dilebetkeun. Ini akan membuat si sapi lebih aman dan lebih nyaman. Nah, karena jadi kan lamun aya kaluh kaitkeun saeutik lah karena kaluh. Tapi tentunya dengan tambang yang lebih besar. Iya insyaallah geus mau bakal non ngaranna. Lamun tambangnya gede gitu. Nah, kemudian ketika ini sudah tertambatkan abi nyandakna hiji. Tertambatkan yang isi talikeunnya baru kita pakai sistem yang sorangan bisa gitu ngabulingkeun kecuali berdua dengan yang orang yang memotong. Tambang seperti biasa ya dimasukin di leher, kemudian iya tadi ya Pak, ya benar, cicingna orang ulah tukangeun sapi. Kalau di belakang kalau kita di belakang kita khawatir kita ditendang. Ari di samping mah moal insyaallah moal. Ari berdasarkan hasil kajian teman-teman yang lain ya. Tapi lamun di tukang kemungkinan akan terjadi itu. Nah, kemudian ieu modalna kan seukur hiji sebenarnya. Modalna modal wani ngan ulah wani teuing. Kan sok ayanya nu wani teuing anu akibatnya jadi masalah oge gitu. Nah, ini modelnya kayak gini ya, sabuna handap teuing ya. Subur ya, gemoy. Ini ya, ini model ke-1 seperti ini. Yuk sarangan bisa ngaguling, paling 2 anjing lu mencit, pasti ngagulingnya. Nah, ketika sudah ngaguling, arek tarian mah nggak sukuna, jadi tarian ge mana naon. Insyaallah aman. Lebih aman. Nah, lebih aman di tarian. Ngan koma ketika narian ulah ditincak Pak. Lamun ditincak orang salah satu menyalahi aturan juga. Nah, kalau sudah seperti ini mah insyaallah aman lah. Geus ngagoler ceklan penting diceklan. Ulah pikeun ka dilepas. Dilepas langsung deui nu jelas. Itu metode yang ke-1.
Kemudian metode yang kedua, kita punya metode 3 dan nanti saya akan informasikan yang lebih mudah dan lebih efektif. Anu kedua, cengrot kos tadi, ya bentuknya kos tadi. Cengrot kos kieu kos tadi, ngan ari baturong biasanya make seling. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk lepas. Ari ku urang mah kan mun tali kos kieu ada hariwangnya. Sok lepasna gitu. Nah iya mah ukur hiji. Carana ieu terus ya dikitu tah. Ya, sampai dia kenceng. Mainnya kenceng sorangan, itu kudu ditarik. Karena sapi itu punya kelemahannya di sini, Pak. Dina pelebah inon sedikit palangkakannya. Lamun urang wani ku tangan kenca wae dipencet ieu ngaguling mah teh. Teu kuateun. Nah, sehingga hampir dua metode seperti itu tadi ya. Jadi ieu na nu katalian teh, nu tadi nu ti dieu ka dieu, nu ieu ge sami. Semakin kencang, mana semakin, dan insya Allah sapi tidak akan jatuh parah gitu. Pastinya labuh nate ngadeprek lalaunan. Terus kemudian yang ketiga, anu katilu, ini biasanya yang saya pakai. Yang dipakai biasanya kita ambil tengahnya, tarik nu ieu mah lebih gampang dan siapapun ini bisa. Artinya tidak harus pakai ilmu, ngan ai bismillah mah penting dah eta mah perintahnya. Artinya nggak harus pakai jampai-jampai yang lain. Karena ini teknik. Ai teknik mah lain ilmu panemu jampai pamake, tapi lebih ke ilmu pengetahuan yang diinformasikan pada semua orang. Caranya kieu Pak, gampil ini jauh lebih mudah dan lebih efektif. Anggap ya geus di talian nya. Ieu palincang ka dieu Pak. Dipalincangkeun ka dieu tah. Lebetkeun ka dieu kana suku payun. Ieu posisi seperti kieu. Ya, malincang, menyilang. Kemudian naik ke luhur nyilang oke sami. Ieu nyilang pas gitu. Ya. Nah, kemudian nanti di akhir dia mun sapi dikieu-kieu kena naon ya. Ngamuk. Ieu ge sami. Ieu nyilang ya. Nyilang. Ah, mungkin ieu narikna biasana saya tiluan lamun kos dieu. Tah, arek ka mana digulingkeunna? Ah, pasieuna ge meureun ka naon ngaranna? Ka kiblat nya. Tah upami ka kiblat, nu ieu nu belah dieu ditahan hungkul. Nu ieu nu ditarik. Tah. Engke teh kan kenanya ieu nu tadi nu cek saya tadi dibilangin. Nah, semakin dia kencang, semakin dia enggak tahan. Akan terguling secara otomatis. Catatannya berarti yang narik kencang cuma satu arah Pak. Satu arah. Namun dua-duanya narik kencang, eta sapi kalah. Siapa kalah dulu? Jadi kemudian dua anak yang satu pernah kejadian soalnya ada punggung pernah kejadian seperti itu sehingga sapi teh kalah ngalutikan gitu. Ternyata salah narik. Ya. Namun tarik dua anak iyalah kalah ngalutikan mereka ieu kena kaluh atunya. Ieu ditarik kan kalunya. Nah, nu ieu nu berarti anu kenca tah. Nu dikencengan. Nu ieu ditahan hungkul. Semakin ditarik, mainnya semakin kencang, dengan otomatis dia akan guling sendiri. Punten, berarti ngagulingna ke arah tali yang kendor atau ke arah yang kencang. Yang kencang. Yang narik. Yang harus jadi catatan bagi bapak-bapak berarti nanti ke arah mana akan menggulingkan berarti itu yang harus dikencang. Yang ditarik ya. Pasti kencang ngaguling. Kencang, ngaguling pasti kencang. Persoalannya kan kiblat pastinya ya. Intinya seperti ieu tah. Akan lebih mantap lagi ketika di sini dibelit deh gitu tah. 2-3 kali ngebelit. Ngan di dieu sok ada hese lamun kitu teh. Loba teuing belit. Insyaallah paham ya. Cukup sekali lah. Kalau nggak salah kan di Wanakarya udah pernah saya praktekkan, kemudian di Rawasari juga pernah ya Pak Dalin. Tinggal nerusin aja. Kenapa harus seperti ini? Tadi pertama supaya nilai kurban orang itu akan benar-benar dapat, karena ini amanah dari orang
Kemudian juga saya menginformasikan ini juga amanah dari dinas yang tentunya harus diketahui banyak orang. Persoalan teman-teman di sini ahli motong ataupun bukan, minimal saya sudah menyampaikan pelajaran ini supaya kita mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian terakhir untuk pemotong nih, ini juga ngalah penting. Ada bilah ya, bilah itu cek orang mah pesok lah. Ini ada beberapa yang memang harus diperhatikan pas motong. Letak kudu seukeut pisan. Bila perlu tajam setajam silet. Kemudian kumaha cara naon ngaranna ngetes tingkat ketajaman. Iya hampura ya, lamun teu tajamnya ya saya ngebilangin karena ini belum kita asah. Cara ngetesna seperti itu. Ini belum ya, belum diasah. Artinya ini akan lebih memudahkan dan ketika nanti dipakai motong, insya Allah sapi atau kambingnya tidak akan terlalu sakit ya. Itu satu. Kemudian ada beberapa contoh hampir semua sama yang punya kita, karena kita nggak pakai yang sistem nggak pakai yang sistem seperti ini. Walaupun teman-teman yang lain ada yang memberi, bukan tidak boleh, silahkan saja kalau memang bisa seperti itu, tetapi di BKP dianjurkan lebih baik seperti ini, gitu ya. Nih, ini belum kita asah ya. Ada beberapa, insya Allah mudah-mudahan ke depan, mudah-mudahan ya, kalau misalnya BKP ada rezekinya, kenapa tidak masing-masing zona dapat satu, mudah-mudahan. Tapi kita tidak menjanjikan ya, tidak menjanjikan, itu mana mahal. Duitnya 200 kaluhur. Ya. Asa naga dengan aya 2 jutaan eta. Di tes insya Allah sama seperti itu. Terakhir untuk kambing nanti supaya supaya darahnya itu keluar banyak, keluar semua, itu 4 jari dari leher. Itu insya Allah 4 urat itu akan terpotong semua. Nah, kalau untuk sapi 5 jari batasannya ya, minimal. Jadi insya Allah nanti akan terpotong semua. Gado. Karena apa? Karena di sini ada 4 urat yang harus terputus. Ketika darah keluar semua, insya Allah daging sehat. Kalau tidak keluar, itu biasanya yang bermasalah. Can kena naon geus bau manten. Ya. Insya Allah kalau misalnya cara pemotongannya bagus, disimpan di kulkas bisa sampai 1 tahun. Tapi tentunya kita tidak menganjurkan. Kita tidak menganjurkan. Ya. Barangkali ada yang banyak banget dapatnya, gitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Oh ya, satu hal lagi. Tadi saya ketika ngikat saja nggak boleh diinjak tunggunan. Nah, masalahnya hariwan ayat temen kita yang lain yang notabene memang biasa nyari masalah, gitu ya. Aya nama pan aya LSM yang khusus mencari-cari hal-hal seperti itu. Karena ada sekarang LSM yang pencinta binatang, pencinta hewan. Nah, hariwan ketika ada orang seperti itu, kemudian ketika kita potong, misalnya tincak beheungnanya punten, ditincak beheungna itu nggak boleh, itu kena delik kita, karena tidak menghewankan hewan. Ya, artinya sebisa mungkin diperlakukan seperti layaknya mungkin kalau kita samakan dengan manusia, khawatir salah, ya intinya menghewankan hewan lah, seperti itu. Barangkali itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili dari Dinas Peternakan dan Perikanan, tentunya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Muntah aya manfaat lagi atau tenanawan gitu ya. Paling tidak saya secara pribadi sudah menyampaikan intinya seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.